Namanya Anjani. Usianya baru menginjak 28 tahun. Seorang wanita tangguh yang memutuskan hidup sendiri setelah bercerai dengan suaminya yang kasar. Ia pindah ke rumah warisan neneknya yang sudah lama kosong di sebuah desa kecil di kaki Gunung Merapi. Rumah itu besar, terbuat dari kayu jati tua. Dindingnya masih berdiri kokoh, walau aroma lembab dan tanah basah sering menusuk hidung. Tapi ada satu ruangan yang selalu membuat bulu kuduk Anjani berdiri. Dapur tua di bagian belakang rumah. Dapur itu gelap, tidak ada jendela. Hanya satu pintu kecil yang langsung menghadap pekarangan belakang yang dipenuhi pohon bambu tua. Sejak hari pertama, Anjani sudah merasa aneh. Setiap malam selalu terdengar suara seperti sesuatu yang sedang mengaduk panci besar. Padahal ia sudah mencuci semua peralatan dapur dan menutupnya rapat. Awalnya Anjani mengira itu hanyalah tikus besar atau mungkin musang. Tapi malam demi malam suara itu makin jelas. Kadang seperti seseorang yang sedang tertawa tertahan. Kadang seperti desahan berat yang tidak wajar. Anjani baru saja mematikan lampu dan berbaring ketika ia mencium bau yang sangat menyengat. Percampuran antara keringat basi, darah, dan tanah kuburan. Ia duduk, menajamkan telinga, dan mendengarnya lagi. Suara langkah kaki berat dari arah dapur. Ia memberanikan diri turun, menyalakan lampu dapur. Tidak ada siapa-siapa. Tapi ketika ia menoleh ke sudut dapur, ia melihat sesuatu yang membuat tubuhnya gemetar. Jejak kaki besar dan hitam, seperti bekas kaki manusia, tapi ukurannya 2 kali lipat dari kaki orang dewasa. Dan di sekeliling jejak itu ada cairan lendir kehijauan yang kental dan berbau busuk. Anjani langsung menutup pintu dapur dan membaca doa. Ia bertekad untuk mulai mencari jawaban. Keesokan harinya, ia bertanya pada tetangga yang paling tua, Mbah Surti. "Rumah nenekmu itu, dulu pernah ada kejadian, Nak," kata Mbah Surti sambil menatap tajam. Zaman penjajahan dulu, dapur itu dipakai persembunyian oleh dukun sakti. Katanya, dukun itu punya perjanjian dengan makhluk halus. Tapi bukan sembarang makhluk, dia memelihara genderuwo. "Genderuwo?" tanya Anjani, merinding. "Iya, makhluk hitam besar berbulu, suka tinggal di tempat lembab, dan satu hal yang paling buruk, dia cabul. Dia bisa menampakkan diri sebagai lelaki tampan dalam mimpi, tapi sebenarnya dia menghisap energi dan kesucian perempuan." Anjani terdiam. Ia teringat beberapa malam terakhir, mimpi-mimpinya selalu aneh. Ia bermimpi berada di dapur dipeluk seorang lelaki asing yang wajahnya kabur, tapi tubuhnya hangat dan suaranya memabukkan. Anjani memutuskan tidur dengan lampu menyala, tapi tetap saja ia terbangun oleh suara pintu dapur yang mengayun. Dengan tangan gemetar, ia membuka pintu kamarnya, dan saat itu ia melihatnya. Sesosok makhluk besar, hitam berbulu, matanya merah menyala, sedang berdiri membelakanginya di dapur. Tubuhnya membungkuk, napasnya memburu. Lalu, ia menoleh. Wajahnya seperti manusia, tapi hancur. Mulutnya sobek hingga ke pipi. Lidahnya panjang menjulur, meneteskan liur kental ke lantai. Dan ia tersenyum pada Anjani. "Ndak usah paham, saya cuma ingin dekat." Anjani menjerit dan pingsan. Keesokan paginya, ia terbangun di tempat tidur. Tapi tubuhnya sakit semua, seperti habis dicabik sesuatu. Bajunya robek. Di lehernya ada bekas lebam seperti dicekik. Ia menangis dalam diam. Hari itu, ia memutuskan memanggil seorang kiai dari desa sebelah, Kiai Hasim. Begitu menginjak rumah, kiai itu langsung diam dan menatap dapur. "Astagfirullah, ini bukan genderuwo biasa," gumamnya. "Ini makhluk yang dipelihara, diberi tumbal, dan sekarang dia menganggapmu miliknya." Anjani menangis. Ia memohon agar kiai itu bisa mengusirnya. Malam ke-13, Kiai Hashim datang bersama 3 santri. Mereka membawa air doa, dupa, dan ayat-ayat ruqyah. Dapur itu dipagar secara spiritual dan ritual dimulai. Tapi saat pembacaan surat Yasin memasuki ayat ke-20-an, sesuatu yang mengerikan terjadi. Seluruh rumah bergetar, lampu padam, bau amis dan darah menyebar. Lalu ia muncul. Genderuwo itu menembus dinding dapur dengan tubuh mengerikan. Kali ini lebih besar, matanya menyala merah membakar. Ia mengaum dan melompat ke arah Kiai Hasim. Salah satu santri jatuh dan pingsan. Anjani berteriak ketakutan. Tapi Kiai Hashim tetap berdiri, membaca doa keras-keras sambil menyiramkan air doa ke arah makhluk itu. "Bismillah, kembalilah kau ke tempatmu." Genderuwo itu meraung, menggeliat, tubuhnya perlahan terbakar oleh cahaya yang menyilaukan.
Aku belum selesai dengan wanita itu. Lalu tubuhnya meledak menjadi kabut hitam dan menghilang ke lubang dapur yang ternyata dulunya adalah bekas sumur tua. Beberapa hari setelah kejadian itu, dapur rumah Anjani direnovasi total. Sumur tua ditutup dengan semen dan ditaburi garam dan doa. Namun meskipun segalanya tampak tenang, Anjani tahu ia tidak sepenuhnya bebas. Setiap malam bulan purnama, kadang ia masih mencium aroma itu. Dan kadang dalam tidurnya, ia merasa seseorang masih memeluknya dari belakang. Berbisik dengan suara berat yang tak bisa ia lupakan. Aku masih di sini, Dok. Aku tunggu kamu di dapur.